Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Megan Ananda Al-Fatih dengan NIM K7223066 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan salah satu materi PKN, yaitu hak dan kewajiban warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Baik, langsung masuk ke materinya, yaitu yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, menurut KBBI, hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Dalam kata lain, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Dalam kata lain, yaitu kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi, hak dan kewajiban ini itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hak mewakili kebebasan yang kita miliki yang dilindungi oleh hukum kita, sedangkan kewajiban atau tanggung jawab mewakili tugas atau hal yang harus kita lakukan. Kemudian ada konsep dan urgensi harmoni hak dan kewajiban warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia, semenjak dahulu kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita hanya berkutat pada ranah kewajiban. Akibatnya, tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau, atau yang biasa disebut dengan strong sense of entitlement, atau cenderung menuntut hak, bahkan bila perlu secara paksa dan kekerasan, tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum. Kemudian ada dasar-dasar hak dan kewajiban. Adapun hal-hal yang mendasari hak dan kewajiban di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, di Indonesia pengaturan hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memuat berbagai pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa pasal penting dalam UUD NRI 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara antara lain yaitu yang pertama ada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 28 yang berbunyi, hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh negara. Kemudian pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang terakhir ada pasal 33 ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluargaan. Itu yang pertama. Kemudian dasar yang kedua itu hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasarkan pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang menyatakan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan tujuan bangsa. Berdasarkan kedaulatan rakyat, hak dan kewajiban negara Indonesia meliputi yang pertama yaitu hak itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian untuk kewajiban yaitu menjalankan amanat rakyat, melindungi hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjaga kedaulatan negara. Kemudian adapun ini contoh hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, contohnya itu hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Itu contoh untuk hak. Kemudian contoh untuk kewajiban warga negara. Yang pertama itu warga negara terpenting. Kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak yang tercantum pada pasal 23A UUD 1945. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapat penghidupan yang layak. Kemudian ada pengertian warga negara. Banyak yang masih belum bisa membedakan antara pengertian warga negara, rakyat, dan penduduk. Jadi di sini akan dijelaskan. Berikut pengertiannya. Yang pertama adalah warga negara atau citizen, yaitu anggota dari suatu negara atau anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Dalam kata lain, warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara. Jadi mereka memiliki hak dan kewajiban khusus terhadap negara tersebut, seperti yang tercantum pada UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu yang dimaksud dengan warga negara. Kemudian ada pengertian dari rakyat. Rakyat itu menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintah dan tunduk pada pemerintah itu. Kemudian pengertian penduduk yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada penentuan warga negara. Penentuan warga negara ini banyak. Yang pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Yang pertama ada asas ius soli dan yang kedua asas ius sanguinis. Apa itu asas ius soli? Asas ius soli itu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Kemudian yang kedua ada asas ius sanguinis. Ius sanguinis berarti asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Kemudian pembagian yang kedua ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Yang pertama asas persamaan hukum dan yang kedua asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Kalau untuk asas persamaan derajat, berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami ataupun istri. Kemudian yang terakhir yaitu kewarganegaraan atau naturalisasi dengan syarat tertentu. Naturalisasi merupakan tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
Naturalisasi ini juga sudah sering dilakukan oleh para pemain bola Indonesia. Baik, mungkin itu saja materi PKN yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.